Baik, Ibu akan jelaskan materi ukuran variasi ya. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya dua macam jenis ukuran variasi, yaitu untuk yang poin 1 jangkauan atau ring, sama poin ketiga simpangan rata-rata, baik itu untuk data tunggal maupun data berkelompok. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan yang 2, 4, dan 5 ya. Oke, kita lihat saja langsung. Untuk yang nomor 2, jangkauan antar kuartil dan semi interkuartil, itu sebenarnya kita berdasarkan nilai kuartil 1 dan kuartil 3. Kalau kuartil 1 dan 3 sudah kita tentukan, maka kita bisa menentukan jangkauan antar kuartil atau semi interkuartilnya. Seperti itu. Konsep untuk menentukan kuartil Ibu rasa sudah di ukuran pemusatan ya. Nanti rumusnya adalah kita lihat nanti jangkauan untuk kuartil ini rumusnya setengah kali Q3 kurang Q1, seperti itu saja, baik data tunggal maupun data berkelompok. Kita langsung lihat untuk yang nomor 4 saja ya, varians dan standar deviasi. Oke, kita lihat slide-nya. Nah, ini ada. Nah, ini tadi yang nomor 2 ya. Nih, jangkauan antar kuartilnya Q3 kurang Q1. Kalau yang semi interkuartil yang Ibu bilang tadi setengah kali Q3 kurang Q1. Seperti itu saja. Data tunggal maupun data berkelompok sama saja. Cuma untuk mencari kuartilnya tentunya bedakan untuk data tunggal dan data berkelompok. Tapi intinya hanya kita tentukan kuartil 1 dan kuartil 3 saja. Baru masuk ke rumus ini untuk menentukan jangkauannya. Oke, ini tidak Ibu ulang lagi ya, untuk menentukan kuartil itu sudah di bab sebelumnya. Kita langsung lanjut ke ukuran variasi yang keempat, varians dan standar deviasi. Nah, untuk varians dulu kita lihat, ini data tunggal, ini data berkelompok. Data tunggal, ini rumusnya, tentunya masih ingat ya, beda data tunggal dan data berkelompok. Kalau data tunggal dia tidak ada frekuensi, tidak ada F. Dia datanya disajikan satu persatu. Ini rumusnya. Simbolnya S kuadrat, varians, sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N-1. Jadi kita harus cari dulu XI kurang X bar pangkat 2. X bar tentunya rata-rata harus ditentukan sebelumnya. Nanti kurangkan satu persatu dari data XI ini, kurangin rata-rata tadi, dipangkatkan 2. Semuanya nanti dijumlah, baru dibagi dengan N kurang 1. Oke ya. Kalau untuk populasi, oh ya ini bedanya sampel populasi hanya beda tanda ya. Ini sama intinya. Kalau dia sampel variansnya S kuadrat, kalau dia populasi simbolnya sigma kuadrat. Ini bacanya sigma. Kalau rata-rata di sampel itu X bar, kalau di populasi itu mu. Ini sama aja varians untuk data tunggal rumusnya. Cuma dibedakan simbol. Kalau datanya sampel, ini kalau datanya populasi. Sekarang kalau datanya berkelompok, ingat data berkelompok itu data yang disajikan sudah dalam interval kelas ya, dalam tabel biasanya. Nah, rumusnya seperti ini, sama saja ini ya. Dia cuman beda di tanda, S kuadrat ini sigma kuadrat. Nah, bedakan juga di sini kalau sampel dia N kurang 1, tapi kalau data kita populasi N saja, banyaknya populasi. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang atasnya sama, bedanya cuman ini X bar, ini mu. F dikali XI kurang X bar pangkat 2. Nih ya, ini juga sama. Cuman ini diganti mu. Bedanya dia di data berkelompok ini ada F, frekuensi. Kalau di data tunggal dia tidak ada. Oke. Nah, ini penjelasan lainnya. Ini untuk simpangan baku. Nah, varians itu biasanya dilengkapi dengan standar deviasi atau istilah lainnya simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi itu tidak lain adalah akar dari S kuadrat ini atau sigma kuadrat ini atau S saja.
ya, dia tidak dalam kuadrat. Itulah standar deviasi atau simpangan baku. Ya, jadi kita akarkan saja rumus-rumus tadi. Di sini ada banyak rumusnya, macam-macam. Ini kalau yang pertama tadi yang di depan. Ini kalau kita mau jabarkan bisa juga. Atau seperti ini, sama. Ini contohnya ada. Ini yang data berkelompok. Tadi sigma kuadrat kan, karena di sini simpangan baku atau standar deviasi, maka sigma saja simbolnya, rumus tadi kita akarkan. Oke. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang rumus lainnya. Ini ada contoh soalnya. Nah, ini kesimpulannya ya. Data tunggal, kalian nanti cukup pahami saja yang rumus pertama ini. Nih, sampel. Kalau ini mau populasi datanya, simpangan bakunya untuk simpelnya boleh pakai yang atas ini saja. Nih ya, atau yang ini kalau dia populasi. Ini alternatif pilihan untuk rumus simpangan baku. Ini data tunggal. Kalau data berkelompok, variansnya ini atau ini ya, tergantung sampel atau populasi. Kalau simpangan bakunya, nah di sini ada beberapa ketentuan. Kelas interval sama, pakai ini. Kalau tidak sama pakai ini. Kalau yang untuk populasi secara umum ini, kelas sama ini, kelas tidak sama ini. Tapi intinya simpangan baku itu sebenarnya akar dari hasil ini, S kuadrat ini atau sigma kuadrat ini, seperti itu. Oke, itulah macam-macam dari ukuran variasi ya. Ada satu lagi yang kelima, coba kita lihat ya di awal. Jenis-jenis ukuran variasi itu ada nih, koefisien variasi terakhirnya. Ini kan varians tadi yang kita bahas dan standar deviasi. Terakhir koefisien variasi, sepertinya di slide ini tidak dituliskan. Oh ada ya terakhir ya. Nih, sebelum aplikasi tadi. Nah ini, cukup simpel rumusnya koefisien variasi ini. Kalau pakai data populasi, rumusnya adalah sigma dibagi mu kali 100%. Kalau untuk sampel, S dibagi X bar kali 100%. Seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nilai sigma, nilai standar deviasi atau simpangan baku, sama nilai rata-rata. Baru kita kalikan 100%. Ini ada contoh soalnya. Seperti itu. Udah, itulah 5 macam ukuran variasi. Ada beberapa soal di sini.